Ibu saya ada di Bekasi. Kalau pakai motor waktu tempuhnya lebih kurang 2 jam dari tempat saya. Ayah saya sudah meninggal. Ibu tinggal bersama adik saya. Apakah saya berdosa tidak tinggal dengan ibu saya, tetapi memilih tinggal di tempat lain? Saat ini saya belum berumah tangga. Ya, alhamdulillah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ma'ruf, mungkin kita semua sudah mendengarnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik padanya? Maka Rasul SAW mengatakan ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuk. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Begitulah Nabi SAW memprioritaskan seorang ibu dibandingkan ayah. Ya, karena ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Makanya Rasul mengatakan ummuka, karena kita, ibu kita telah mengandung kita. Kemudian ummuka yang kedua ibumu, karena ibu yang telah melahirkan kita. Kemudian ummuka yang ketiga, karena ibu yang telah menyusui kita. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu ketika dia melihat ada orang yang sedang tawaf di Ka'bah, sedang memikul ibunya. Subhanallah. Ibunya ini dipanggul oleh anaknya, karena di zaman itu tentu berbeda dengan zaman sekarang, ada semacam kursi roda, dipanggul ya, sampai kelelahan, sampai keletihan, sehingga dia pun membacakan syair. Kemudian datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang apakah sudah cukup hak saya memenuhi hak ibu saya, berbuat baik kepada ibu saya, apakah sudah cukup? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan la walau zafratan wahidatan. Tidak, walaupun satu hentakan ibumu ketika melahirkan kamu, engkau belum bisa berbuat baik kepada ibumu. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki datang dari Yaman. Bayangkan jalan kaki menuju Madinah hanya untuk berjumpa dengan Rasul dan ingin dilibatkan dalam jihad. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini. Rasul tidak bertanya tentang keahlian perangnya. Apakah Anda sudah pernah berperang? Apakah Anda bisa memanah, berkuda, memacu? Tidak. Nabi justru pertama kali bertanya adalah ahayyun walidaik. Apakah hidup? Masih hidup kedua orang tuamu? Maka laki-laki dia mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya. Ketika aku berangkat dari Yaman ke sini, ibuku menangis. Maka Rasul mengatakan, pulanglah kau kembali, irji fafihi mafajahid. Pulanglah kau kembali ke kampungmu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu, buatlah dia tertawa sebagaimana kau telah membuat dia menangis. Pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya tadi, tentang apakah boleh Anda kemudian jauh daripada rumah kedua ibu Anda sementara sudah ada adik. Sebaiknya kalau saya sarankan, satu rumahlah dengan ibu Anda. Kapan lagi Anda berbuat baik kepada ibu Anda? Pertanyaannya, kapan lagi? Terkadang saya analogikan seperti ini. Terkadang ada seorang anak, mungkin anak ini merantau, kemudian di rantauan dia berhasil ya. Sementara anak-anak yang lain yang satu rumah dengan orang tuanya, mungkin kerjanya hanya itu-itu saja, serba kekurangan ya. Tetapi belum tentu anak yang berhasil, yang dirantau sana, selalu ngirim uang ke orang tuanya, entah 5 juta, 10 juta setiap bulan. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan anak-anak yang hidup bersama orang tua dalam rumah. Kenapa? Karena anak-anak yang hidup bersama orang tuanya, dia akan mengalami hal yang tidak dialami orang yang berada di rantau. Dia bisa membuat tertawa orang tuanya, atau dia mungkin merasa sabar dengan ujian orang tuanya, karena terkadang tidak semua orang tua itu baik, tidak semua orang tua itu lembut, ada orang tua yang keras. Sehingga anak yang kemudian hidup bersama ibunya, dia mengalami hal-hal itu dan dia biasa sabar. Artinya dia dapat pahala sabar. Ya, kemudian dia mendapat pahala mengurus orang tuanya. Terkadang orang tuanya hendak pergi kemana, dia bisa mengantar. Atau dia butuh apa-apa, Anda bisa membelikannya. Atau Anda bisa bercanda sehingga menyenangkan hatinya. Dan itu tidak Anda bisa lakukan kecuali Anda satu rumah.
Apa yang menghalangi Anda untuk tidak satu rumah dengan orang tua? Apalagi Anda tadi katakan belum menikah kan gitu ya. Maka saya sarankan hiduplah satu rumah dengan orang tua. Apalagi Anda belum menikah. Kecuali ada hal-hal yang mungkin terkait dengan pekerjaan. Sehingga terkadang Anda harus meninggalkan orang tua, ya mungkin itu dimaklumi. Tapi kalau kemudian Anda hendak berpisah, apalagi hanya karena mungkin melihat watak orang tuanya yang membuat dia sedih, dia marah, dia apa, akhirnya dia berpisah. La haula wala, justru surga itu ada di hadapan Anda. Bukankah Rasul yang mengatakan ridallah fi ridal walidain, bahwa keridhaan Allah Azza wa Jalla itu ada pada keridhaan orang tua. Sebaiknya berkumpullah satu rumah kalau tidak ada yang menghalangi Anda untuk berkumpul. Wallahu a'lam.